Coba beritahu kepada saya, untuk apa Ki Suryo itu mengambil itu semua? Ini dijual untuk orang-orang yang mau melakukan pesugihan. Oh, jadi saya maksud Ki Suryo ini sebenarnya adalah dukun. Oh, jadi dia tuh lagi cari barang, Mas Angga, kepada orang-orang yang ngaji sugih. Ini seperti itu, jimat lah, dia cari jimat. Astagfirullahaladzim, lari Mas Angga, buset tambah basa-basi Mas. Astagfirullahaladzim, ini nih, ternyata di sini Mas, kita cari jauh-jauh. Allahu Akbar. Kita tanya pelan-pelan dulu Mas Angga, atau salah paham kita nanti. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Mas Angga. Ya. Pegang saya Mas Angga. Ya, Ini ada barangnya. Ya. Jangan taruh sembarangan. Ya. Astagfirullahaladzim Pak. Apa benar ini dengan Bapak Ki Suryo? Jadi Bapak ini Ki Suryo. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Ternyata benar ini. Kenapa Pak jauh sekali Mas Angga? Tidak mendekat. Ya, Pak nih. Ini aja, Pak nih. Astagfirullahaladzim. Ki Suryo, apa yang Anda lakukan? Apa dengan jujur? Kamu tidak lihat saya sedang ritual. Astagfirullahaladzim. Kenapa nama yang ada di patok ini Bapak kasih lumpur? Ya, tidak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim. Pak, saya sudah tahu asal muasal makam ini dan saya sudah tahu siapa Bapak sebenarnya. Sudah 2 malam ini Bapak ada di tempat ini kan? Ya, sama. Untuk apa Bapak melakukan ini semua? Apa yang Bapak inginkan dari makam ini? Banyak. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak saking banyaknya pemakaman di Indonesia, kenapa Bapak memilih makam ini Pak? Karena dia ini meninggal di hari Selasa Kliwon. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa Pak? Saya butuh tulangnya. Astagfirullahaladzim. Maksud Bapak tulang mayatnya? Ya, Allahu Akbar. Berarti Bapak mau membongkar makam ini? betul. Astagfirullahaladzim. Setelah ritual saya selesai. Allahu Akbar. Tapi kenapa saya mendengar bahwa yang meninggal di makam ini, yang di makam di sini kan ini baru, bukan yang lama-lama banget. Katanya mereka mempunyai tradisi bahwa siapapun yang meninggal harus ditungguin. Memang betul. Mereka tidak ditungguin. Oh, maksud saya Mas Angga, makanya Ki Suryo ini datang untuk mengambil tulangnya. Karena makam ini tidak ada yang jaga Mas. Karena mereka mempunyai tradisi sebelum 60 hari, makam ini itu tidak boleh ditinggalkan, harus dijaga. Iya, tapi tidak terawat sekali makam ini Pak Ki Suryo. Apalagi Kenapa seperti makam kuna? Astagfirullahaladzim. Ini ada yang nggak beres Mas. Apa ini penglihatan saya ya? Enggak kayaknya Bapak nih. Emang betul ini. Astagfirullahaladzim. Pak, apa yang Bapak lakukan tuh di atas itu tuh? Itu benda apa Pak? Buang Pak. senjata saya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, ini udah nggak bener Mas Angga. Itu tadi yang Pak Kades itu, kabarin lagi Mas Angga. Bahwa Ki Suryo sudah saya temukan. Ki Suryo, saya akan membatalkan semua apa yang Anda ingin lakukan di makam ini. Karena untuk apa? Kamu mau jadi seperti Sumanto. Tidak. Sumanto itu makan daging. Lalu kenapa kamu hanya mengambil tulangnya? Karena kita beda urusan. Astagfirullahaladzim. Tulang kali Bapak nih. Kan lebih enak daging. Iya ya. Kenapa? Ini enggak, jangan-jangan kamu kayak Sumanto ya? Makan kayak gini, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tidak ada bau busuk-busuknya Mas Angga. Persis berarti ini belum dibongkar sama sekali ya? Apa Bapak tidak takut untuk membongkar makam ini? Apa yang mau ditakutkan? Saya punya ilmu Apa ilmu Bapak? banyak. Oh, berarti kita seperti aja Pak. Jika Bapak bisa mengalahkan saya tidak akan mengganggu
Bapak mau membongkar makam ini. Kalau saya bisa mengalahkan Bapak, berarti Bapak tidak boleh membongkar makam ini lagi. Dan nanti ilmu yang Bapak punya akan saya ambil. Bapak belum tahu siapa saya. Aku kencur tembak ini, berani. Wah, nantangin Bapak nih. Nantangin Bapak, astagfirullahaladzim. Tuh, apa Bapak tidak mendengar ada suara tangisan? Astagfirullahaladzim. Mas, ini Ki Suryo ini kayaknya punya ilmu yang memang benar-benar dia sudah pelajari dari lama, Mas Angga. Jadi dia tidak peduli dengan energi negatif yang ada di sini. Terus banyaknya gangguan. Terus dia sudah biasa berdampingan dengan dimensi lain, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Tuh. Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak mau ngapain? Apa Mas Angga? Enggak Bapak nih. Pak. Bisa meledakkan berani. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mas Angga. Berarti Bapak membongkar makam ini bukan dengan cara dicangkul. Tidak. Dengan cara diledakkan. Tidak bisa Pak. Saya akan hentikan Mas Angga. Ya, ini kan itu Bapak nih. Punya kayaknya itu. Waduh, ini Ki Suryo mau itu tuh. Mau meledakkan makamnya kayaknya Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Silakan ledakan. Ki Suryo yang paling hebat. Kalau kamu bisa. Pegangan Mas Angga. Sampai situ enggak energinya Mas? Oh. Mana? Katanya kamu bisa meledakkan. Saya akan tangkap ilmu yang kamu keluarkan. Bisa nggak sih? Udah nggak kuat, bisa nggak? Mana Ki Suryo? Mas Angga, saya nggak bisa Mas Angga. Kalau kelamaan. Allah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hancurlah kamu Ki Suryo beserta ilmumu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana Ki Suryo? Astagfirullahaladzim. Dia orang sakti Mas Angga. Jangan-jangan nanti dia bisa kembali lagi. Tapi tadi energinya sudah saya saring Mas Angga. Sudah saya tangkap energinya, ilmu-ilmunya yang dia keluarkan untuk meledakkan makam ini Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Ini apa namanya ini? Pedang atau apa ini jadi bukti Mas Angga? Astagfirullahaladzim. Sepertinya memang dia bukan seperti Sumanto Mas Angga. Mungkin memang ada yang mau diambil, tapi masa iya tulang atau kayak tali pocong juga diambil. Terus bulu kemaluannya juga kan belum terurai kayaknya. Kayak gini Mas Angga. Mungkin untuk meledakkan makam ini Ki Suryo itu mengikis makamnya dulu Mas Angga.
dicicil supaya dia tidak begitu berat untuk meledakkan makam tersebut. Kan makam tuh kan apa ya, bergelombang gitu ya, apa kayak gunung-gunung gitu kan. Nah itu dia cicil dulu mungkin pakai cangkul supaya agak rata seperti yang kalian lihat teman-teman. Nah itu supaya memudahkan Ki Suryo meledakkan makam ini. Maksud? Ya, maksud namanya. Nah mungkin dia kikis dulu tuh tanah-tanahnya supaya lebih mudah meledakkan makam ini. Atau Mas Angga, supaya tidak apa ya, untuk mengelabuhi orang lain lah yang mungkin nggak tahu bahwa di sini tuh ada makam. Sebab apa Mas Angga? Iya, Mari. Pak Kades tuh bilang bahwa makam ini itu sengaja dimakamkan di perkarangan ini karena ini perkarangannya. Mungkin dia punya omongan atau dia punya tradisi bahwa siapapun yang meninggal di keluarga mereka harus dimakamkan di perkarangan yang dia miliki, bukan di TPU seperti itu Mas Angga. Jadi untuk mengelabuhi apa orang lain gitu ya Mas ya, supaya kayak sniper siapa tuh orang-orang yang cari burung tuh ya, sniper gitu ya Mas ya, biar tidak tahu di sini ada makam, dia itu membuat makam ini seperti tidak terlihat, yaitu mungkin mencangkul bagian atasnya supaya tidak kayak puntukan gitu ya Mas ya, supaya lebih datar biar tidak terlihat seperti bahwa di sini tuh ada makam. Intinya seperti itu mungkin Mas Angga, nggak tahu juga ya. Yang jelas Ki Suryo untuk saat ini dia tidak gagal lah intinya untuk meledakkan makam ini Mas Angga, tapi masih ada barangnya. Astagfirullahaladzim. Mas Angga, Mas, dengar ada suara tangisan perempuan. Kok yang tadi keluar lagi suaranya? Dari mana ini? Astagfirullahaladzim. Ya Ali roh, ya Ali jasad. Siapa ini yang menangis? Apakah kamu yang dari makam ini? Coba. Mas Angga, ini saya rasa-rasa Mas Angga, ini sepertinya korin dari jenazah yang dimakamkan di situ mau keluar Mas, mau hadir di depan kita Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya udah, apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Tapi keluar tunjukkan siapa sebenarnya dirimu. Mawujud ya Ali roh, ya Ali jasad, ya Ali kubur. Dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, dari angin kembali ke angin. Mawujud. Mawujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi pemilik makam ini tuh kamu. Jadi yang dari tadi menangis kamu. Astagfirullahaladzim. Hah? Kamu berterima kasih kepada saya untuk apa? Terima kasih sudah membuat orang itu pergi. Maksudnya Ki Suryo. Oh, jadi kamu tahu bahwa makam kamu ini sedang diganggu. Justru kamu berterima kasih kepada saya. Tak kira kamu mau datang mau marah. Karena tempat kamu kita jamak. Justru malah kamu berterima kasih. Karena Ki Suryo sudah berani untuk mau meledakkan makam kamu. Pengakuannya dia hanya mengambil tulang yang kamu miliki. Apakah benar? Tidak. Kurang ajar Mas Angga. Dia bohongin. Apa yang diambil? Yang mau diambil? Tulang. Astagfirullahaladzim. Tali pocong. Terus
Kuku, astagfirullahaladzim. Padahal kuku kan sulit terurai ya Mas ya. Rambut gitu. Kenapa Pak Ki Suryo ambil? Coba beritahu kepada saya, untuk apa Ki Suryo itu mengambil itu semua? Ini dijual untuk orang-orang yang mau melakukan pesugihan. Oh, jadi saya maksud Ki Suryo ini sebenarnya adalah dukun. Oh, jadi dia tuh lagi cari barang Mas Angga kepada orang-orang yang ngaji sugih ini seperti itu. Jimat lah, dia cari jimat. Mohon maaf, kenapa makam kamu seperti makam yang sudah lama? Oh, jadi benar dugaan saya. Jadi Ki Suryo ini apa ya Mas ya? Sebisa mungkin itu membuat makam ini tidak seperti makam Mas. Dia mengelabuhi jauh-jauh hari sebelum dia melakukan ritual di sini. Dia membuat makam ini supaya tidak terlihat seperti makam, yaitu tanahnya itu dikikisin sedikit demi sedikit Mas Angga, kayak dibuangin supaya tidak muntuk, supaya tidak terlihat seperti makam. Makanya kayak rata gitu Mas Angga. Jadi sebagian kekuatan Ki Suryo ada di pedang itu. Jadi saya harus mengambilnya supaya dia tidak kembali lagi. Baik, saya akan mengambilnya. Walaupun saya sudah mengambilnya terus Ki Suryo kembali lagi, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi meledakkan makam kamu. Baik. Baik, tapi kamu masuk lagi ke alammu, kembali ke tempat yang semestinya. Karena saya yakin semuanya sudah aman. Nanti kami akan perbaiki lagi makam kamu. Seperti nama yang ditutupin pakai lempung itu Mas Angga. Pakai lempung apa pakai apa itu ditutupin. Baik. Astagfirullahaladzim. Iya, saya akan mengambilnya. Iya, saya pastikan dia tidak akan kembali lagi ke sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya Mas Angga. Wow, ini ukirannya bagus banget Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Oh. Itu tulisannya ditutup pakai itu Mas Angga. Tip E kayaknya loh Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini jangan dipegang karena nanti Pak Kepala Desa dan warga aja ya Mas ya. Jadi menurut penerawangan saya teman-teman, yang meninggal ini, jasad ini teman-teman, dia itu memang ada tradisi. Jikalau memang ada salah satu yang meninggal, ya siapa aja lah yang meninggal di keluarga mereka, itu memang harus dimakamkan di perkarangan yang mereka punya. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang harus ditungguin selama 60 hari. Karena mereka percaya makam yang masih berusia 60 hari itu rawan dicuri orang. Ya kayak tadi ini kayak Ki Suryo digunakan untuk hal yang tidak beres. Kayak itu di kanibal gitu Mas, makan mayat. Terus kayak ya ini diambil tali pocongnya. Intinya mereka salah gunakan lah gitu teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia ini apa ya? Ini nih yang terakhir Mas Angga. Jadi dia sudah tidak punya keluarga lagi. Ini yang tersisa gitu. Jadi ketika perempuan ini wafat, meninggal, mungkin warga atau RT yang mengetahui bahwa mereka itu punya tradisi harus dimakam di sini. Jadi mereka semua itu tahu bahwa disinilah tempat makamnya yang harus dimakamkan gitu Mas Angga. Jasad yang harus dimakamkan itu di tempat ini. Karena mungkin pihak RT atau warga itu sudah ada yang mengetahuinya Mas tentang tradisi mereka. Nah terus karena tinggal satu ya, yang lain udah nggak ada semua.
ya nggak ada yang nungguin Mas Angga. Jadi makam ini gampang disalahgunakan sama orang. Nah yang terakhir, dia itu meninggal di Selasa Kliwon. Jadi untuk incaran para orang-orang nakal, begitu Mas Angga. Daripada kita tinggal resiko, mending kita tungguin aja Mas, sambil nunggu yang lain datang. Iya, teman-teman, mungkin saya akan tutup sampai di sini dulu. Ambil dan petik video ini yang positifnya aja ya teman-teman ya. Jangan seperti Ki Suryo. Nah, nanti kita akan amankan senjatanya ini Mas Angga. Baik teman-teman, rasanya saya sudah begah, panas di sini. Saya akan tutup dulu karena ini dekat dengan rumah warga. Saya juga nggak teriak-teriak, jadi lumayan tidak menguras energi Mas Angga. Coba kalau saya teriak-teriak, ini saya sudah semaput Mas, karena ini dekat dengan rumah perkampungan, jadi saya pelan-pelan aja. Ya udah teman-teman, saya akan akhiri. Kalau bisa mohon maaf. Saya Fadila Madarinda Mas Angga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.